Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab ancaman terhadap penyembelihan untuk selain Allah. Bab tentang ancaman yang ada untuk perbuatan menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Keterkaitan bab ini dengan Kitabut Tauhid, bahwa pada bab ini terdapat penjelasan macam di antara macam-macam syirik yang bertentangan dengan tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis Kitabut Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, Babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab apa yang ada tentang menyembelih untuk selain Allah, yaitu apa yang ada dari ancaman untuk perbuatan menyembelih untuk selain Allah dan penjelasan tentang hukumnya. Asyarah, penjelasan, ay minal wa'id, yaitu apa yang ada berupa ancaman. Wa annahu syirkun billah, dan bahwasannya menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan menyekutukan Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki, katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya, perkara yang aku lakukan ketika aku hidup, wa mamati, dan perkara yang aku mati padanya, yaitu keimanan dan amal saleh, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam, la syarika lahu, Allah tidak memiliki sekutu sama sekali, wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan oleh Rabbku untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama yang melaksanakan perkara ini dari umat ini. Keterkaitan ayat ini dengan bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah adalah bahwa ayat ini menunjukkan menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Faedah yang dipetik dari ayat ini, faedah-faedah yang dipetik dari ayat ini, sesungguhnya menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkannya dengan salat, menyebutkannya bersama-sama dengan salat. Sebagaimana barang siapa salat untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Demikian juga barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia melakukan perbuatan syirik. Sesungguhnya salat dan menyembelih termasuk ibadah yang paling agung. Wajibnya mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya ibadah tauqifiyah, yaitu terhenti pada perintah syariat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bidzalika umirt." Aku diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarah, penjelasan, qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ya'muruhu ta'ala an yukhbira al-musyrikin alladhina ya'buduna ghaira Allahi wa yadbahuna lah. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada para pelaku kesyirikan yang beribadah kepada selain Allah dan yang menyembelih untuk selain Allah, bi annahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan salatnya dan sembelihannya hanya untuk Allah. Li'annal musyrikina ya'buduna al-asnam, karena para pelaku kesyirikan beribadah kepada berhala-berhala, wa yadbahuna laha, dan menyembelih untuknya. Fa amarahu Allah Ta'ala bi mukhalafatihim, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi mereka, wal inhirafi amma hum fi, untuk menyimpang dari perkara yang mereka lakukan, wal iqbali bil qasdi wan niyyati wal azmi ala al ikhlasi lillahi ta'ala, dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan maksud, niat dan tekad untuk mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid berkata, an-nusuku adz-dzabhu fil haji wal umrah. Mujahid berkata, nusuk adalah menyembelih pada waktu haji dan pada waktu umrah. Wa qala Ats-Tsauri 'an As-Suddi an Sa'id bin Jubair. Ats-Tsauri berkata dari Suddi, dari Sa'id bin Jubair, wa nusuki dzabhi. Wa nusuki artinya dzabhi, sembelihanku. Wa kadza qala ad-Dhahhak, demikianlah juga yang dikatakan oleh ad-Dhahhak. Wa qala ghairuhu, selain Mujahid mengatakan, wa mahyaya wa mamati ay wa ma atihi fi hayati wa ma amutu alaihi min al-imani wal amal as-salih. Wa mahyaya wa mamati, yaitu apa yang aku lakukan ketika aku hidup dan perkara yang aku mati padanya, yaitu keimanan dan amal saleh. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Khalisan liwajhih, yaitu dikerjakan dengan ikhlas supaya bisa melihat wajah Allah di akhirat kelak. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan untuk itu, al-ikhlas, yaitu ikhlas, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama dari orang-orang yang beragama Islam, ay min hadhil ummah, yaitu dari umat ini. Lianna Islam kulli nabiyyin mutaqaddimun Islam ummatah, karena keislaman semua nabi mendahului keislaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadah berkata, wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama dari orang-orang yang beragama Islam, ay min hadhil ummah, yaitu dari umat ini. Qala Ibnu Katsir berkata, wa huwa kama qal, dan yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh Qatadah. Fa inna jami'al anbiya'i qablah, karena sesungguhnya semua nabi sebelum Nabi Muhammad, kanat da'watuhum ilal Islam,
dakwah mereka kepada agama Islam. Wa huwa ibadatullah wahdahu la syarikalah. Islam adalah beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali aku, kecuali Allah. Maka beribadahlah kepadaku, beribadahlah kepada Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Dan Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini. Wa wajhu mutabaqatil ayati litarjamah, sisi kesesuaian ayat dengan judul, annallaha ta'ala ta'abbada ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuk, bahwa Allah Subhanahu wa taala diibadahi oleh para hambanya dengan cara mereka mendekatkan diri kepadanya dengan sembelihan. Kama ta'abbadahum bis salati wa ghairiha min anwa'il ibadah, sebagaimana Allah diibadahi oleh mereka dengan salat dan dengan selainnya dari macam-macam ibadah. Fa inna Allah ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu duna kulli ma siwa. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba mengikhlaskan semua jenis ibadah hanya untuknya, bukan untuk semua selainnya. Fa idza taqarraba ila ghairillahi bidzabhi aw ghairihi min anwa'il ibadati faqad ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi. Kalau dia mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih atau dengan selainnya dari macam-macam ibadah, maka sungguh dia menjadikan sekutu untuk Allah pada ibadah yang dia lakukan. Wa huwa zahiran fi qawlihi, dan ia sangatlah jelas pada firman Allah Ta'ala, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Nafa an yakuna lillahi ta'ala syarikun fi hadhihi al-ibadat. Allah meniadakan memiliki sekutu pada ibadah-ibadah ini. Wa huwa bihamdillahi wadih, dan dengan memuji Allah ini sangatlah jelas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, bukan untuk selainnya. Wanhar, dan sembelihlah. Keterkaitan ayat ini dengan bab bahwa menyembelih adalah ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Mempersembahkan penyembelihan untuk selain Allah adalah syirik besar. Faedah yang dipetik dari ayat ini bahwa menyembelih untuk selain Allah syirik besar, karena menyembelih adalah ibadah. Mempersembahkan ibadah untuk selain Allah syirik besar. Bahwa salat dan menyembelih termasuk ibadah yang sangat agung. Bahwa salat dan menyembelih untuk Allah termasuk fenomena mensyukuri kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf fa yang menunjukkan sebab. Karena melakukan hal itu adalah sebab melaksanakan perbuatan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Kautsar. Asyara penjelasan, qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam semoga Allah merahmatinya berkata,
amarahullahu an yajma'a baina hatainil ibadatain. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah ini, wa huma salatu wan nusuk, yaitu salat dan menyembelih, ad-dallatani 'alal qurbi wat tawadhu'i wal iftiqari wa husnil dhanni wa quwwatil yaqini wa tuma'ninatil qalbi ila Allah wa ila iddatih. Yang mana salat dan menyembelih menunjukkan kedekatan, ketawaduan, kefakiran, berbaik sangka dan kekuatan keyakinan serta ketenangan hati kepada Allah. Aksa hala ahlil kibri wan nufrati wa ahlil ghina 'anillahi alladhina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim. Sangat berbeda dengan ahli kesombongan, ahli orang yang tidak butuh kepada Allah, yang mana mereka tidak memiliki kebutuhan pada salat mereka kepada Rabb mereka. Walladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqr, yang mana mereka tidak menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala karena khawatir jatuh miskin. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan salat dan menyembelih pada firman-Nya, qul inna salati wa nusuki, katakan sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wan nusuku adzabihatu lillahi ta'ala ibtigha'a wajhi, nusuk adalah menyembelih untuk Allah taala dalam rangka mencari wajahnya. Fa innahuma ajallu ma yutaqarrabu bihi ila Allah taala, karena salat dan menyembelih adalah perkara yang paling mulia yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah taala. Fa innahu ata fihima bil fa'id dalati 'ala sabab, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa yang menunjukkan sebab. Lianna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma a'tahu Allah taala minal kautsar, karena melakukan hal itu adalah sebab perbuatan mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu al-kautsar. Wa ajallul ibadatil badaniyatis salah, ibadah yang paling luhur adalah salat. Wa ajallul ibadatil maliyatin nahr, ibadah yang paling luhur berupa harta adalah menyembelih. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fis salati la yajtami'u lahu fi ghairiha, apa yang terkumpul pada hamba pada salat tidak terkumpul untuknya pada selain salat. Kama 'arafahu arbabul qulubil hayyah, sebagaimana itu diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Wa ma yajtami'u lahu fin nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlasu min quwwatil yaqini wa husnil dhanni, apa yang terkumpul pada hamba ketika menyembelih apabila disertai keimanan dan keikhlasan, min quwwatil yaqini wa husnil dhann, yaitu kekuatan keyakinan dan prasangka yang baik, amrun ajibun, adalah perkara yang sangat menakjubkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kathiras salati kathiran nahr, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan salat, banyak menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Intaha, selesai perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Qultu, saya katakan, yaitu dikatakan oleh yang menjelaskan kitabut tauhid, wa qad tadammanatis salatu min anwa'il ibadati katsiran, sungguh salat mencakup jenis ibadah dengan sangat banyak. فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. Di antara perbuatan yang dicakup oleh salat yang merupakan ibadah adalah doa, takbir, tasbih, membaca, tasmi', memuji Allah, berdiri, rukuk, sujud, i'tidal, menghadapkan wajah kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah dengan hati, dan selain itu dari perkara yang disyariatkan ketika sholat. Wa kullu hadhihi al-umuri min anwa'il ibadati allati la yajuzu an yusrafa minha syai'un li ghairillah.
semua perkara ini dari jenis ibadah, tidak boleh dipersembahkan darinya sesuatu pun untuk selain Allah. Wa kadzalika nusuk, demikian juga menyembelih, yatadammanu umuran minal ibadati, mencakup perkara yang termasuk ibadah, kama taqaddama fi kalami Syekhul Islam, sebagaimana berlalu pada perkataan Syekhul Islam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid, semoga Allah merahmatinya, berkata, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali, semoga Allah meridainya, berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku 4 perkataan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang menyembelih untuk selain Allah, yaitu untuk berhala-berhala atau wali-wali atau orang-orang soleh atau jin atau selain itu. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, maksudnya adalah bapaknya dan ibunya dan ke atas. Sama saja melaknat mereka secara langsung atau menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat. Melaknat kedua orang tuanya dengan cara dia melaknat orang tua orang lain, lalu orang tua orang lain, lalu orang yang orang tuanya dilaknat itu membalas dengan laknat yang sama. La'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi perkara bid'ah dalam agama. Melindunginya berarti ridha dengannya. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas yang ada di bumi, yang membedakan antara ini milikmu dengan ini milik tetanggamu, merubahnya dengan cara mendahulukannya atau mengakhirkannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.